Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsa SSPDI, mahasiswa PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo, Angkatan 1 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai proses belajar pada pagi hari ini, kita memulai dulu dengan membaca doa. Siapa yang memimpin di depan? Ya, kamu maju ke depan. Atau yang ini saja, yang ini. Oke. Ini. Baik, silahkan duduk nak. Dan selanjutnya kita akan memasuki, yakni adalah pengabsenan. Perhatikan ya nama-namanya. Ini Ahmad, Rafi. Siapa teman-teman yang tidak hadir hari ini? Oh, 2 orang ya. Kenapa nak tidak bisa hadir? Oh, jadi ada 2 yang tidak hadir. 3, tetapi ada surah isinya ya. Iya, baik. Kita sudah mengabsen anakku sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki yakni materi kita, yakni sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya dulu, apakah pernah mendengar apakah itu sifat wajib bagi Allah? Pernah? Pernah. Iya, pernah.
Sebelum kita memasuki dan menjelaskan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang bisa memberikan contoh berbakti kepada orang tua? Ya. Membantu. Oke, membantu orang tua kita, Nak. Membantu mencuci piring. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam penelitian Ustaz, yakni ada judul penelitian Ustaz di dalam penilaian tindakan kelas, yakni penerapan model pembelajaran CTL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah, tanda kutip, sifat-sifat wajib bagi Allah. Baik anak-anakku sekalian, saya akan menampilkan modul ajar Ustaz di slide. Perhatikan, Nak. Materi kita yakni adalah sifat wajib bagi Allah. Itu. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah? Sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang murni yang Iya. Jadi yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang ada pada Allah. Oleh karena itu, sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari hari ini ada 20 sifat wajib bagi Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa sifat wajib bagi Allah hanya Allah yang bisa memilikinya. Hanya Allah yang bisa memilikinya, anak-anakku sekalian. Adapun sifat-sifat wajib bagi Allah, di antaranya yang pertama adalah wujud. Wujud artinya adalah ada. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Adanya Allah ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Artinya apa? Wujud ada artinya adalah ada. Ada dalam konteks Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Adanya Allah dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya, tanpa ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada yang mewujudkannya, artinya apa? Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah ada karena Dia adalah zat yang maha kuasa. Itu adalah pengertian wujud. Yang kedua, kidam. Kidam artinya adalah dahulu. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada sebelum dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada sebelum dunia ini diciptakan, anak-anakku sekalian. Mulai dari isinya, penciptaan pasti lebih dahulu ada daripada yang diciptakannya. Tentu yang menciptakan dulu ada, baru yang diciptakan. Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bagian ketiga adalah baqa. Apa ini? Baqa. Baqa artinya kekal. Kita kenal bahwa Allah itu adalah kekal. Beda dengan kita sebagai umat manusia pasti akan mengalami yang namanya apa? Pasti kita mengalami apa? Mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, itu
pasti akan mengalami yang namanya mati. Sedangkan Allah adalah kekal. Anak-anakku sekalian. Yang keempat, mukhallafatu lil hawadisi. Apa artinya berbeda dengan makhluknya? Kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu dia adalah zat yang maha kuasa. Tentu kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan bagi kita pasti berbeda. Malaikat saja dengan berbeda dengan kita, apalagi kita dengan Allah. Dia adalah zat yang menciptakan kita sebagai umat manusia. Tentu berbeda dengan kita, anak-anakku sekalian. Lanjut. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya qiyamu binafsi? Berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun dan siapapun di muka bumi ini. Beda dengan kita sebagai manusia. Kita membutuhkan pertolongan orang tua kita. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Betul tidak? Betul. Siapa bisa memberikan contoh tentang membutuhkan bantuan orang lain? Siapa yang bisa memberikan contoh, nak? Apa kita bisa berdiri sendiri? Tidak toh? Harus bantuan orang lain. Mengangkat pasir saja pasti ada bantu. Mengangkat piring saja pasti. Mengangkat batu saja pasti ada. Mengangkat meja saja pasti ada. Itulah manusia selalu membutuhkan yang namanya bantuan. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Esa. Berarti kalau Esa, berarti Allah itu adalah satu. Esa satu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah Isa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Allah itulah satu-satunya pencipta alam semesta di muka bumi ini. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Jadi semua adalah ciptaan Allah. Yang selanjutnya kudra. Apa itu kudra? Maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat atas segala sesuatu. Kekuasaan yang tak terbatas. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tak terbatas. Sebagai zat yang maha besar, zat yang maha kuasa. Kita sebagai manusia mungkin kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling berkuasa, akan tetapi kecil di hadapan Allah. Baik, selanjutnya adalah irada. Irada artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak atas sesuatu. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang seorang pun yang mampu menahan kehendaknya Allah. Kematian itu adalah kehendak Allah. Rezeki itu adalah kehendak Allah. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. Mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak, contoh, manusia itu termasuk adalah yang tampak. Yang tidak tampak adalah jin. Itu adalah yang tidak tampak. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh selain dari jin? Setan. Iya, setan. Semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Iya, lanjut. Haya. Apa itu haya? Artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu tidak pernah mati, ya hidup selama-lamanya. Allah itu selalu hidup dan tidak pernah mati. Artinya apa? Kalau seandainya Allah mati, mungkin tidak ada yang bisa mengkoordinir kehidupan manusia. Pasti berantakan. Justru itu adalah Allah itu adalah haya. Mendengar? Perhatian. Selanjutnya adalah sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar atas segala sesuatu. Apa yang kita ucapkan, apa yang timbul di dalam diri kita, pasti Allah akan mendengar. Bisikan yang ada di dalam diri kita pasti Allah akan mendengar. Apalagi yang kita ucapkan, pasti Allah lebih tahu. Di dalam diri saja kita pasti Allah akan tahu. Apalagi kita sebagai umat manusia mengucapkan dengan lisan kita, perkataan kita, pasti Allah lebih tahu atas apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah mutakaliman. Apa artinya mutakaliman? Dialah yang maha Berfirman. Boleh kita ketahui anak-anak sekalian bahwa di dalam Al-Quran kita adalah firman Allah. Itu adalah segala sesuatu apa yang ada di firman Allah, itu adalah perkataan Allah. Dia adalah zat yang maha kuasa. Dia adalah zat yang maha esa di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi kita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat-sifat wajib bagi Allah? Betul sekali. Siapa yang tahu? Yang pertama itu adalah hayyan. Dan ini adalah salah satu adalah sifat wajib bagi Allah. Baik anak-anak sekalian, saya mau bertanya, apakah sudah paham materi kita pada hari ini? Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham anak-anak sekalian, saya akan membagikan KPD kepada anakku. Ini siapa nih? Selanjutnya saya akan memasang ke KPD. Ini adalah KPD Ustaz tentang sifat wajib bagi Allah. Ini adalah KPD, ada 5 soal. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya kepada anak silakan dikerja. Duduk yang rapi, tidak ada yang betul-betul termain-main. Silakan dikerja. Mulai. Tidak. Baik, tinggal beberapa menit lagi ke depan. Ya, tinggal 10 menit lagi. Ya, konsentrasi lihat ya. Allah Maha Kidam. Jelaskan pengertian bahwa Allah Maha Kidam.
pengertian bahwa Allah Maha Tidak. Ya, tinggal beberapa menit. Jelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah. Coba. Tidak selesai ya Pak. Lambat siang lambat. Kita kalau Baik, tinggal 4 menit lagi. Ya, sabar. Yang rapi nak, kumpulnya sebentar anak sekalian. Yang rapi ya. Baik, sudah? Sudah, yang lain? Oke, kalau begitu, satu-satu yang rapi yang sudah. Yang rapi. Baru ini yang bagusnya saya mau periksa dulu. Tiga orang jebatnya yang 3 orang. Ya, 3 orang, cepat-cepat. Nah itu Pak, lambat Ki Pak. Oh, lambat itu. Nah lagi Pak. Saya Pak. Ini nomor 10 nih. Ini Pak. Nomor 5 Pak. Jangan boleh pegang nih. Baik, sini coba. Yang terakhir, coba. Yang terakhir. Sudah. Baik, perhatiannya. Saya akan periksa anak-anak sekalian terus videonya. Tunggu, jangan ada yang bicara, diam. Jangan ke temannya, bisa saya memeriksa ya.
Ya baik, anak-anakku sekalian, saya sudah memeriksa KBD-nya dan alhamdulillah pada kegiatan hari ini ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang dapat 75. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anakku bisa meningkatkan pengetahuannya tentang materi kita dan ini sifat wajib bagi mau. Baik anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan pertemuan kita kali ini, tanamkan di dalam diri kita untuk selalu senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Dan kenapa? Segala sesuatu apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah. Maka pergunakanlah kegiatan kita dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, oleh karena itu sebelum kita mengakhiri, saya mau bertanya dulu, bagaimana hari ini menyenangkan atau tidak kegiatan? Alhamdulillah. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri, kita membaca surah Al-Ikhlas dan doa selesai belajar. Baik, anak-anakku, siapa yang mau memimpin? Iya, kamu.